Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Kartikasari, mahasiswa S2 Pendidikan Sejarah semester 1. Jadi, di sini saya akan memaparkan hasil infografis yang telah saya buat dan juga akan menjelaskan tentang materi yang saya angkat dalam infografis tersebut. Jadi di sini saya mengangkat materi dengan judul Masuknya Jepang dan Jatuhnya Hindia Belanda. Dan untuk materi ini diberikan di kelas 11 pada kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, saya terlebih dahulu menyebutkan apa capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran yang ada pada materi ini. Jadi, di sini saya menyebutkan capaian pembelajarannya yaitu pendudukan Jepang di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya terdapat dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis proses masuknya Jepang ke Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jatuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Lalu di sampingnya saya juga menyertakan sebuah peta. Peta tersebut merupakan peta persebaran kedatangan Jepang ke Indonesia. Dan di bawahnya baru saya menjelaskan inti dari materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Dan di sini saya sertakan angka tahun dan juga peristiwa yang terjadi. Yang pertama, pada tahun 1868, yaitu terjadinya restorasi Meiji di Jepang, di mana Jepang ini mengalami kemajuan yang pesat di bidang ekonomi, industri, sehingga Jepang mulai memperluas kekuasaannya di wilayah Taiwan, Tiongkok, dan juga Korea. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1905, Jepang ini mampu mengalahkan Rusia sehingga Jepang merasa unggul dan akibatnya ini Amerika Serikat merasa khawatir dengan laju ekspansi Jepang. Sehingga Amerika Serikat ini memutuskan untuk menghentikan ekspor minyaknya kepada Jepang. Lalu pada tahun 1941 terjadi dua peristiwa di mana yang pertama, akibat dihentikan ekspor minyak bumi dari Amerika ini mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke Indonesia dengan alasan Indonesia ini memiliki minyak bumi atau dengan kaya akan minyak bumi. Lalu Belanda yang pada saat itu menjadi penguasa di Indonesia tidak bisa melakukan banyak perlawanan kepada Jepang yang datang ke Indonesia untuk mencari minyak bumi tersebut. Meskipun Belanda adalah salah satu bagian dari sekutu, tapi negara-negara sekutu sibuk memikirkan kepentingan masing-masing dan tidak banyak menolong. Sehingga pada tahun 1942, negeri Belanda sendiri sedang diduduki juga oleh Jerman pada saat tahun itu dan tidak bisa membantu koloninya yang ada di Indonesia. Dan akibatnya Belanda tidak dapat mempertahankan Jawa atau Indonesia, sehingga Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati pada 8 Maret 1942. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang hasil infografis saya tentang materi masuknya Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.